Ya kepentingannya dalam kurun waktu tertentu di masa mendatang sesuai dengan perkembangan situasi global, regional dan nasional. Hati-hati nih. Ya bayangkan ASEAN, apa dia bilang? Satu identity, satu community. Oh, mau bangsa Indonesia satu identitas? Berarti mengorbankan identitas kita dong sebagai bangsa. Nah, oke lanjut. Ini kepentingan nasional yang dinamis maupun statis. Sekarang buka dulu Pak yang statis. Oh, yang ini udah statis. keterkaitan ini. Nah, oke. Ini aduh nggak kelihatan semua ya. Bisa dilihat nggak? Kalau dari saya kelihatan karena saya pakai iPad. Oke, ini keterkaitan antara cita-cita nasional tadi, paradigma dari atas sampai ke bawah. Inilah. Dan ini ini tidak dipahami. Contoh, saya beritahu ya, cita-cita nasional sudah jelas, turun dia ke bawah, menjadi tujuan nasional, turun lagi ke bawah, menjadi tugas pokok pemerintah, negara RI, mission, turun lagi ke bawah kepentingan. Tapi di sini ada Negara Kesatuan Republik Indonesia, bangsa Indonesia harga mati. Dan final. Saya sebenarnya nggak setuju dengan harga mati, tapi abadi harusnya. Dan final, bagaimana? Nah, di sini ada tugas terkandung di analisa. Turun lagi nasionalitas, ada vital, mayor, marginal, dan perikala. Menjadi tugas terkandung menjadi satuan kerja, satu tugas. Kalau ini bisa dijabarkan mulai dari pusat sampai ke daerah, pasti kita negaranya menjadi negara yang adil dan makmur. Saya yakin inilah paradigma yang harus kita perjuangkan. Lanjut Pak Paul. Lanjut. Ini lagi lanjut. Nah, tadi ada yang tanya. Nah sekarang ini kepentingan bersifat vital, melindungi keselamatan bangsa dari segala ancaman. Nah, cara yang ditempuh seperti apa? Saya tidak menulis di sini supaya itu memikirkan kemudian kekuatan yang diperlukan apa. Pak Jokowi hanya menyampaikan bahwa keselamatan adalah hukum tertinggi. Menegakkan kedaulatan sorry dari segala ancaman. Caranya bagaimana? Menjaga keutuhan wilayah dari segala ancaman. Wilayah kita aja nggak utuh. Inilah kira-kira strategi nasional itu. Ya harus berisi ends, waste, dan means. Lah kekuatan kita aja masih utang-utang, gimana? Dari ancaman penyakit aja bikin vaksin masih impor. Gimana? Harusnya kalau kita hebat, kita ekspor lah. Ya kan? Kedaulatan negara. Udara kita ini siapa yang berdaulat di atas udaranya? Negara kesatuan. Pesawat kita terbang di alih, udah langsung ke ya belum lagi radarnya Australia. Aduh, over horizon itu terbang aja kita udah ditangkap sama radarnya. Ya, kemudian belum lagi menjaga keutuhan nasional. Dan seterusnya ini ada di bawah. Ini yang vital ini vital ini nggak bisa tawar-tawar. Lanjut Pak Abad. Ada ini konsepnya mana? Harusnya anggarannya. Nah, ini kepentingan mayor, tegaknya demokrasi dan hukum, stabilitas politik. Politik aja nggak stabil kita sekarang. Pangan dan energi, lapangan kerja, PHK udah banyak. Terselenggaranya pendidikan yang berkarakter, multicultural, bukan menurut budaya etnis masing-masing. Banyak lagi, ini kepentingan nasional yang bersifat mayor. Lanjut, caranya gimana? Udah dirumuskan belum? Ini harmonisan syarat. Ini kepentingan nasional ini yang lestari. Waduh, dikit-dikit kalau yang non-muslim langsung kembali posisi apa ini? Ini paradigmanya seperti itu. Tunggu dulu. Nah ini tinggal lingkungan hidup, SDM lestari, aspek keamanan ekonomi, perlindungan HAM, dan agasi TNI. Coba, masih banyak yang harus kita kerjakan. Ini PR. Tapi kita bukan rebutan PR, tapi rebutan RP. Makanya, kira-kira udah selesai nih 10 paradigma ya. Tapi kalau menjabarkan ini lebih detail, waduh. Nah selesai nih dalam waktu 7 jam ini. 10 hari juga nggak selesai.
Nah ini, terwujudnya kerjasama bilateral dengan negara tetangga dengan maju, terwujudnya hubungan multilateral dengan organisasi regional, organisasi PBB. Ya, masih banyak. Terwujudnya perdamaian dunia di bawah bendera PBB. Saya dulu sama Kolonel Sweeney yang dari Amerika, ya, menginisiasi yang namanya Global Peace Operation Initiative, GPOI. Itu lihat tahun berapa munculnya. Belum lagi kalau bencana yang terjadi di Indonesia, emangnya Indonesia mampu? Nangani bencana sendiri, mampu? Enggak, tetap juga kita membutuhkan bantuan dari luar negeri. Makanya kita perlu ada hubungan multilateral, organisasi regional. Oke lah, sekarang kita tidak kelaparan. Tapi coba tanya, kenapa World Food Organization bukan berada di Indonesia, tapi adanya di mana? Adanya di Thailand. Pusat logistiknya PBB, masalah ada di Malaysia. Kenapa nggak di Indonesia? Berarti kita udah kalah apa namanya? Kalah langkah. Oke, lanjut Pak Paul. Saya nggak ngisi caranya ya. Nah ini coba, Margina. Penguasaan ruang angkasa, pengendalian jalur laut, jalur penerbangan internasional. Ruang angkasa siapa yang menguasai? Wah, Cina kemarin dengan bangga sudah mendarat dia di bulan. Kita kapan? Makalahnya yang sampai ke bulan. Makanya masih mikir gaji bulanan, ya kan? Nah yang begini ini, kapan kita mau maju? Udah 75 tahun loh. Saya nggak tahu lah. Ya. Ada LIPI, ada ini, tapi kita masih ketinggalan. Ya, pengendalian jalur laut. Kapal selam aja kita belum mampu. Ya, belum mampu kita buat kapal selam sendiri. Pesawat terbang juga belum mampu. Masih buatan orang luar. Ya mudah-mudahan lah. Ya, 10 tahun ke depan kita mampu. Ya, teknologi kita, industri teknologi strategis kita itu supaya bekerja keras. Kalau tidak, selama alutsista kita ini beli dari luar negeri, selama itu kita tidak bisa mandiri membangun kekuatan pertahanan. Itu aja jawabannya. Karena yang dikasih ke kita itu udah generasi keberapa, dia sudah bikin generasi barunya. Oke, sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bisa membuka wawasan kita semua lah.